Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian dan para pemirsa semua. Selamat datang di channel Ayah tentunya. Pada kesempatan kali ini, Ayah ingin berbagi bagaimana cara melamar pekerjaan melalui internet. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, pada saat ini melamar pekerjaan tidak dilakukan melalui cara yang tradisional, baik itu melalui surat yang sudah kita ketahui pada sebelumnya. Nah, pada saat ini pihak perusahaan biasanya ingin lebih mengefektivitaskan dan mengefisienkan ketika melakukan pengadaan pegawai tentunya. Oleh karena itu, biasanya perusahaan mengeluarkan lowongan pekerjaannya itu melalui internet. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin berbagi pengalaman Bapak tentunya melamar pekerjaan melalui internet. Baik, kita mulai saja. Hal yang harus nanti kalian persiapkan tentunya ketika akan melamar pekerjaan melalui internet, kalian harus mempersiapkan beberapa dokumen yang akan digunakan ketika melamar pekerjaan melalui internet. Kalian harus persiapkan file-file dalam bentuk PDF atau image tentunya, seperti pada layar kalian yang terlihat adanya pas foto, surat lamaran, dan amplop yang tentu ini digunakan ketika melamar pekerjaan melalui pos biasanya. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan melalui internet, sehingga kalian harus persiapkan dokumen-dokumen, baik itu surat lamaran yang sudah diketik, nanti kita simpan dalam bentuk foto, dan kemudian pas foto juga harus kalian persiapkan, kemudian ijazah, mohon maaf saya blur, kemudian sertifikat keahlian, kemudian kartu identitas, dan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, dan dokumen-dokumen lainnya tentunya. Kalian simpan dalam bentuk foto atau PDF. Nah, untuk melamar melalui internet, kalian harus menggunakan aplikasi Google Chrome atau Mozilla Firefox. Silakan kalian bisa gunakan yang mana saja, tapi dalam kesempatan kali ini Bapak ingin merekomendasikan kita menggunakan Google Chrome untuk melamar pekerjaan melalui internet. Kita buka aplikasinya. Nah, sudah terbuka layar aplikasinya, kemudian kita lihat di sudut sebelah kanan akun pada Google Chrome ini sudah aktif, yaitu Bapak menggunakan akun Google dari SMK pada Kemang. Nah, pada kesempatan kali ini
Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu di situ. Nanti kalian kalau misalkan belum aktif akan muncul foto yang tidak memiliki bentuk atau siluet ya, mohon maaf. Jadi kalian harus aktifkan terlebih dahulu akun Google-nya. Kemudian setelah mengaktifkan akun Google-nya, nanti terlihat foto akun Google tersebut atau inisial dari nama kalian. Nah, itu artinya sudah aktif akun Google kalian terpasang di dalam browser Google Chrome. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menggunakan akun Google yang lain, di antaranya akun pribadi Bapak ya, untuk melakukan melamar pekerjaan melalui internet. Di sini Bapak sudah terpasang beberapa akun. Bapak akan menggunakan akun yang kedua, Ayah Sidik, dan ada akun yang pertama Sidik Permana. Di sini Bapak akan menggunakan akun yang kedua karena untuk akun yang pertama yang Bapak punya itu sudah terdaftar di beberapa layanan website mengenai lowongan pekerjaan. Jadi Bapak akan menggunakan akun yang kedua Bapak untuk pada simulasi kesempatan kali ini, agar kita mulai dari awal tentunya. Ya, kita coba. Jangan lupa kalian persiapkan juga password dari akun Google itu. Ya, seperti yang sudah disampaikan di kelas, jangan sampai lupa, buatlah akun satu untuk selamanya. Kita coba klik akun Bapak, kemudian klik sign in, dan akan menuju sign in. Selanjutnya, kita klik berikutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan sandi atau password dari akun Google kalian. Kalian silakan nanti ketikkan akun Google punya kalian tentunya. Silakan masukkan akun Google kalian, kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang akun Google kalian sudah aktif di web browser yang kalian gunakan. Di sini tandanya akun Google Ayah Sidik sudah atau sudah muncul. Nah, selanjutnya nanti kalian menggunakan kolom pencarian yang tersedia di Google. Kalian gunakan penelusuran Google tersebut untuk mencari lowongan pekerjaan. Kemudian kita ketik misalkan untuk mencari lowongan pekerjaan, masukkan keywordnya yaitu lowongan kerja, enter. Nah, sekarang sudah tampil hasil pencarian yang diberikan oleh Google. Kita lihat banyak muncul lowongan pekerjaan. Kalian di sini bisa menggunakan link yang sudah langsung ada pada bagian atas. Kalian tinggal boleh klik saja, nanti akan menuju ke website tersebut, atau kalian bisa menggunakan website penyedia dari aplikasi lowongan kerja. Contohnya ada Jobs ID, kemudian ada Top Career, kemudian ada jobstreet.co.id, locker.id,
dan lain-lainnya. Masih banyak, silakan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menggunakan website dari jobsid.com. Kita klik. Atau kita klik kanan menggunakan open link in new tab. Akan muncul tab baru. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai proses loading websitenya atau halamannya itu selesai. Nah, di sini kita sudah masuk di halamannya website dari Jobs ID. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan kolom pencarian pekerjaan, kemudian bisa menggunakan pencarian kerja sesuai dengan posisi atau perusahaan, atau kalian juga bisa menggunakan dari kota untuk mencari lowongan pekerjaan tersebut. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan menu masuk nanti apabila kita sudah terdaftar di website Jobs ID. Sedangkan untuk pengguna yang baru kita menggunakan menu daftar sebagai cara untuk melamar pekerjaan. Kemudian ada kolom menu perusahaan, ini nanti digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengiklankan lowongan pekerjaannya tentunya. Nah, kita klik daftar. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, kenapa kita memerlukan akun Google? Karena di sini Jobs ID ini sudah terintegrasi atau terhubung dengan pelayanan Google. Jadi kalian bisa dengan mudah melakukan pendaftaran lowongan pekerjaan di Jobs ID ini dengan menggunakan akun Google yang sudah ada. Karena kita tadi sudah terkoneksi dengan akun Google-nya, kalian tidak perlu repot-repot lagi mengisi biodata akun yang baru di Jobs ID. Kita klik saja daftar dengan Google. Nah, di sini akan dialihkan terlebih dahulu kemana akun Google yang akan digunakan. Kalian silakan gunakan sesuai akun yang sudah dikoneksikan tadi. Tadi Bapak sudah mengkoneksikan dengan akun Ayah Sidik tentunya. Jadi kita gunakan akun Ayah Sidik. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ketika setelah masuk ke dalam halaman Jobs ID kembali, kita diminta untuk memperbaharui password Jobs ID. Silakan kalian masukkan nanti password dari Jobs ID yang mudah diingat tentunya, biar kalian tidak lupa ketika di kemudian hari kalian akan mengakses website Jobs ID. Nah, untuk password ini kita tidak perlu sama menggunakan password akun Google kalian. Kalian bisa menggunakan akun password yang lainnya. Ya, kalian silakan gunakan akun password yang baru untuk password Jobs ID. Ya, minimal ini 6 karakter. Kemudian ketik ulang password yang sudah diketik di atas. Dan selanjutnya kalian gunakan atau klik tombol simpan. Kita tunggu
Nah, sudah selesai. Di sini akan dijelaskan selamat bergabung di Jobs ID. Silakan melengkapi profil Anda agar bisa memulai mencari pekerjaan impianmu. Kamu perlu melengkapi bagian-bagian ini dari profilmu. Status pernikahan, gaji yang diharapkan, nomor telepon, pendidikan terakhir, status sedang mencari pekerjaan. Kita lihat pada kelengkapan profil Anda ini masih 15%. Ya, kita isi sampai banyak. Nah, kemudian kita bisa pilih atau mengganti foto profil kita yang lebih baik, tentunya yang sesuai dengan standar dalam melamar pekerjaan. Kita klik gambar image-nya, kita pilih, masukkan gambar foto yang sudah kalian siapkan tentunya. Nah, sebagai contoh, Bapak menggunakan foto ini, klik 2 kali atau klik tombol open. Nah, sekarang foto sudah berganti, dan jika terjadi kesalahan, kita cek ukuran dari foto yang kalian upload. Di sini ukuran punya Bapak 92,7 KB, jadi masih aman, bisa digunakan, dan maksimalnya itu adalah 500 KB. Untuk formatnya kalian bisa menggunakan JPG, JPG atau PNG. Oke, jadi kalian pastikan kembali saja. Selanjutnya kita akan mengisi nama lengkap. Kita gunakan nama yang sesuai dengan kartu tanda pengenal kita tentunya. Jangan menggunakan nama samaran. Di sini Bapak akan menggunakan nama lengkap Bapak yang asli. Selanjutnya kita bisa pilih jenis kelamin. Sesuaikan dengan jenis kelamin yang kalian lihat di KTP tentunya. Ya, kita pilih jenis kelamin nanti laki-laki. Oke, selanjutnya kita pilih atau kita isi tahun lahir. Isikan sesuai dengan tahun lahir kalian. Kemudian status kita pilih lajang kalau yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah ya pilih menikah. Kemudian rekomendasi profesional kita pilih ya saja. Alamat email ini tidak bisa diganti karena kita tadi sudah mendaftar menggunakan akun Gmail. Selanjutnya, kewarganegaraan kita pilih Indonesia. Nomor telepon, masukkan nomor telepon yang aktif tentunya, yang mudah untuk nanti diberikan pemberitahuan dari Jobs ID. Jangan sampai menggunakan nomor telepon yang tidak aktif. Sebagai contoh, Bapak akan masukkan nomor telepon Bapak. Nah, untuk nomor telepon sudah, kita masuk ke alamat tempat tinggal. Kita isikan sesuai dengan KTP atau sesuai dengan alamat tinggal kalian. Karena Bapak alamat KTP-nya di Bandung, sedangkan sekarang tinggalnya di Tasikmalaya, jadi Bapak menggunakan alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP saja. Nanti kalian sesuaikan saja dengan alamat korespondensi kalian yang mudah dikirim surat tentunya dari perusahaan atau dari Jobs ID. Oke, selanjutnya nanti kita akan mengisi kota. Kita masuk ke menu kota. Karena kota Bandung sudah ada, Bapak hapus yang diketikkan tadi di alamat tempat tinggal. Karena ada pilihan kota, kita pilih menu kota, klik, nanti
akan muncul pilihan kota yang sesuai dengan kalian tinggali, ya. Nah, kota Bandung contohnya. Nah, untuk kode pos kalian kalau lupa, kalian nanti bisa menggunakan bantuan Google. Kalian bisa buka dulu Windows atau halaman baru, kemudian klik Google, kemudian klik ketikan kode pos kelurahan tempat tinggal kalian. Nah, contohnya Cisaruni, kemudian enter. Nah, muncul kode pos dari Cisaruni adalah 46466. Itu sebagai cara jika kalian lupa mengisikan kode pos. Oke, jangan lupa kelurahan. Selanjutnya kita akan mengisikan gaji yang diinginkan. Di sini kalian bisa menyembunyikan gaji jika tidak ingin ditampilkan, atau kalian boleh diketikkan kisaran berapa gaji yang kalian inginkan. Misalkan Bapak menginginkan gaji 1.500.000. Kemudian di sini ada kolom sedang mencari pekerjaan, ya atau tidak. Karena kita tentunya sedang mencari pekerjaan, jadi kita pilih ya. Nah, selanjutnya data sudah selesai kita simpan. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kelengkapan profil Anda ini sudah mencapai 45%. Nah, usahakan kita isi atau presentasinya itu sampai 100% atau sampai hilang nanti. Ya, ini membantu nanti perusahaan agar lebih mudah tertarik untuk mempekerjakan kita. Kalian cara untuk menambah presentasi tersebut, kalian bisa menggunakan tambah pengalaman atau menambah pendidikan, tambah informasi sertifikasi, atau tambah dokumen. Kita lanjut ke pengalaman kerja. Di sini kalian untuk yang baru lulus biasanya kebingungan mau isi pengalaman kerja apa. Nah, sebagai saran dari Bapak, silakan kalian isikan pengalaman kerja ketika prakerin. Kalian klik tambah pengalaman kerja, nanti kemudian masukkan data-data ketika prakerin. Contoh seperti nama perusahaan, mulai dari kapan kalian bekerja atau prakerin di sana. Nah, sebagai contoh, Bapak akan menambahkan pekerjaan pengalaman Bapak. Yang pertama, Bapak akan menambahkan pekerjaan pertama Bapak yaitu di PT Adira Finance. Ya, kita coba ketik, nanti akan muncul nama perusahaan secara otomatis kalau memang sudah tersimpan di database Jobs ID. Oke, kita ketikkan nama perusahaan PT Adira. Oh, tidak muncul, kita hapus PT-nya. Nah, sekarang muncul Adira Dinamika Multifinance. Kita pilih. Selanjutnya posisi. Nah, posisi Bapak akan mengisi pekerjaan Bapak yang dulu yaitu marketing officer. Kemudian gaji, kalian bisa klik sembunyikan gaji atau mau ditampilkan. Contoh, Bapak ketika bekerja di sana, Bapak mendapatkan jumlah gaji 1.200.000. Nah, kemudian periode waktu ini adalah bulan ketika pertama kali kerja di sana, yaitu bulan Agustus 2009. Nah, ini juga muncul secara otomatis, tapi kalau misalkan tidak muncul,
kalian ketikkan secara manual saja kalau tidak muncul nama pekerjaan atau nama posisinya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bulan akhir ini kalau misalkan sudah tidak bekerja lagi, kalian bisa diisikan sesuai dengan periode waktunya. Ya, misalkan sampai ke bulan kapan dan tahun berapa kalian bekerja di sana. Kalau misalkan masih bekerja, oke, kita pilih dulu Agustus 2011. Bapak bekerja di sana sampai 2011. Nah, kalau misalkan masih kondisinya bekerja, kalian checklist masih bekerja di sini. Oke, kita sudah mengisi periode waktu. Nah, kita isi masih bekerja di sini. Oke, kita lanjutkan ke pengisian tanggung jawab. Di sini merupakan deskripsi secara terperinci tugas dan tanggung jawab kalian ketika bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, deskripsi pekerjaan Bapak ketika di PT Adira sebagai marketing officer. Oke, kita atau Bapak isi mengenai deskripsi pekerjaannya. Yang pertama, menerima order dari dealer, mitra kerja. Yang kedua, memproses order dari konsumen. Yang ketiga, memelihara komunikasi atau hubungan dengan sumber order atau mitra kerja. Oke, sudah selesai pengisian dari tanggung jawab atau deskripsi pekerjaan. Kalian bisa format hurufnya sesuai dengan yang kalian inginkan tentunya. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita klik simpan. Nah, sekarang kelengkapan profilnya sudah bertambah menjadi 65% dari tadi 45%. Sekarang agar bertambah lagi persentasenya, kita tambahkan dan pengalaman kerja sudah tersimpan di kolom pengalaman kerja. Jika kalian ingin menambahkan pekerjaan yang lain pengalamannya, kita tambahkan pengalaman kerja melalui tombol menu yang ada di sebelah kanan. Ya. Oke. Atau selanjutnya kita tambah pengalaman pekerjaan yang lain. Di sini Bapak akan menambahkan nama perusahaannya SMK pada Kembang. Kalau tidak muncul seperti yang sudah Bapak sampaikan, kita ketik saja secara manual nama perusahaan kita. Selanjutnya, posisi kita isi dengan
dan gaji Bapak tuliskan 700.000 bulan awal kerja bulan Juli 2016. Kemudian karena Bapak masih bekerja di sini, jadi Bapak mengaktifkan masih bekerja di sini dan berubah menjadi sekarang keterangannya. Kemudian Bapak masukkan informasi mengenai tanggung jawab atau deskripsi pekerjaan Bapak, yaitu yang pertama, membuat rencana pembelajaran per tahun, per semester, dan per pertemuan. Oke. Yang kedua, membuat rencana penilaian atau evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, membina hubungan dengan sesama rekan kerja atau sivitas pendidikan SMK Pada Kembang. Oke, sudah cukup menurut Bapak. Sekarang kita simpan. Kita tunggu saja. Nah, masih tetap untuk presentasinya karena hanya menambahkan pengalaman pekerjaan. Kita lihat sekarang sudah tersimpan di kolom pengalaman kerja. Ada sebagai guru di SMK Pada Kembang dan ada marketing officer. Oke, kita lihat ada durasinya, ada job deskripsinya juga. Ini yang tadi sudah kalian isikan tentunya di pengalaman kerja. Di sini kalian jika terjadi kesalahan data, kalian bisa klik tombol ubah, atau jika ingin dihapus kalian klik tombol hapus. Baik, selanjutnya kita isi pendidikan. Klik tambah pendidikan, kemudian isikan nama institusi atau universitas atau nama sekolah kalian. Bapak akan mengisi nama tempat kuliah Bapak dulu, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia UI Bandung. Kualifikasi selanjutnya isi dengan sarjana. Kalian nanti bisa isi dengan SMA atau SMK. Selanjutnya periode pendidikan Bapak mulai kuliah di sana diisi dengan 2004. Mohon maaf, 2004. Oke. Nah, kalau masih kuliah atau masih sekolah, kalian checklist saya belum lulus dan ininya keterangannya sekarang. Nah, karena Bapak sudah lulus, Bapak nonaktifkan terlebih dahulu. Saya belum lulusnya. Nanti akan berubah menjadi tahun. Nah, tahun akhir kelulusan Bapak itu 2009. Jadi kalian nanti isikan dengan tahun kalian keluar tahun berapa. Kemudian ada jurusan. Kalian isikan dengan administrasi perkantoran atau otomatisasi tata kelola. Kalau tidak ada, kita gunakan istilah jurusan yang lain seperti manajemen, perkantoran. Kalau masih belum ada,
berarti kita menggunakan nama administrasi perkantoran. Nah, kita lihat tidak ada, jadi Bapak akan gunakan nama administrasi perkantoran. Kita cari. Nah, kemudian ada nilai akhir. Di sini kalian nanti isikan nilai akhir. Kalau di kuliahan itu ada nilai IPK, indeks prestasi kumulatif, isikan dengan nilai IPK tersebut. Kalau untuk SMK atau SMA, kita klik sembunyikan saja nilai akhirnya. Dan jadi kita bisa menyimpan nanti data dari pendidikan tersebut. Oke, selanjutnya data sudah terisi, kita klik tombol simpan. Kita lihat sudah tersimpan sekarang data pendidikan Bapak ya di Universitas Pendidikan Indonesia dengan durasi dan nilai akhir yang sudah terlihat di layar kalian. Kita lihat presentasinya sudah 90%, kita akan menambahkan sertifikat dan dokumen lainnya. Kita pilih bagian sertifikasi, kemudian kita klik nanti tombol tambah sertifikasi. Klik OK. Di sini kalian silakan isi dengan sertifikasi keahlian kalian mengenai pendidikan profesi guru atau PPG. Tahun Bapak mendapatkan itu tahun 2019. Nah, ini contoh sertifikat yang nanti akan Bapak upload di dalam dokumen, di dalam website tersebut. 2019 kita pilih nilai akhirnya, ini bisa tidak diisi karena tidak memiliki tanda bintang. Kemudian kita pilih choose file untuk mengunggah dokumen tersebut, bisa dalam format PDF, JPG atau PNG. Kita pilih choose file, kita cari penyimpanan dari dokumen tersebut yang akan kita unggah. Nah, kita pilih tadi sertifikat PNG. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan saja. Oke, sekarang sertifikat berhasil ditambahkan, progresnya 95%, dan kita lihat datanya. Nah, di sini dokumen kita sudah terunggah. Selanjutnya kita pilih tambah dokumen. Tambah dokumen di sini kalian bisa memasukkan dokumen pendukung, baik itu KTP, CV, atau ijazah, transkrip nilai, dan surat rekomendasi lain. Oke, kita pilih tambah dokumen, kita pilih tipe tanda pengenal. Kita berikan label namanya KTP, kemudian pilih choose file, kita masukkan hasil scan dari KTP-nya. Kemudian kita klik simpan.
Oke, dokumen sudah berhasil ditambah. Kita cek di sini ada profil, ada lowongan tersimpan, ada dashboard. Kita lihat dokumen sudah masuk. Nah, sekarang Bapak akan menambahkan dokumen yang lainnya. Kalian pilih choose file lagi. Kira-kira apa yang akan dimasukkan dokumennya. Contohnya, Bapak akan memasukkan ijazah. Open, pilih tipenya, kita pilih lainnya, kemudian kasih label ijazah. Oke, kita simpan. Kita lihat. Nah, sekarang sudah ada. Ya, kita tambah lagi. Misalkan, silakan kalian bisa menambahkan beberapa dokumen yang diperkirakan itu sangat penting sebagai dokumen pendukung dalam melamar pekerjaan. Contoh, ini transkrip nilai, Bapak akan lampirkan juga sebagai bahan pertimbangan perusahaan tentunya. Ya, atau dokumen-dokumen lainnya, silakan baik itu seperti surat kesehatan, SKCK, atau kartu kuning, atau kartu SIM, surat izin mengemudi, atau sertifikat lainnya. Kalian silakan masukkan saja sesuai dengan dokumen yang kalian miliki tentunya, dan memiliki nilai manfaat atau nilai tambah dalam kalian melamar pekerjaan. Oke, dokumen sudah selesai. Kita lihat sudah tersimpan, dan kita perhatikan di bagian atas ini ada profil, ada dashboard. Di sini kalian mendapatkan notifikasi, klik saja, saya sudah membaca kemudian oke. Nah, pada halaman dashboard kalian akan dapat melihat pertama rekomendasi pekerjaan yang direkomendasikan oleh Jobs ID. Kemudian perusahaan yang melihat profil Anda, di sini masih 0 yang melihat. Kemudian di sini aplikasi saya, kalian melihat hasil lamaran pekerjaan yang sudah kalian lamar tentunya. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ada profil yang sudah kalian isi. Ya, ada tips juga, silakan kalian bisa baca untuk tips mencari lamaran pekerjaan. Kita lihat lowongan tersimpan. Di sini nanti akan tersimpan lowongan-lowongan pekerjaan yang kalian beri tanda bintang nantinya. Jadi jika ingin disimpan dulu bisa, tidak harus langsung melamar. Kemudian ada pengaturan. Nah, di sini kalian bisa mengatur merubah kata sandi apabila kalian lupa kata sandi Jobs ID. Kemudian ada notifikasi. Kalian bisa mengaktifkan pemberitahuan dari Jobs ID melalui email. Oke, biarkan saja. Kemudian kita klik simpan kalau misalkan ingin melakukan perubahan dalam pengaturan notifikasi. Kita kembali ke profil. Selanjutnya kita akan coba mulai cari pekerjaan melalui kolom pencarian posisi atau perusahaan atau kota. Kita coba melalui posisi atau perusahaan.
kita ketikkan posisi lamaran yang kita inginkan. Contohnya guru SMK atau guru saja yang lebih mudah. Nah, di sini kota kalian bisa isikan sesuai dengan kota yang ingin kalian cari, lowongan pekerjaan tersebut sesuai dengan domisili tentunya. Kita pilih Tasikmalaya, kemudian search, klik tombol searchingnya. Kita tunggu beberapa saat sampai pencarian selesai. Nah, sekarang sudah muncul di sini, ada muncul satu yang sesuai dengan pencarian Tasikmalaya dan guru, yaitu melalui field atau lowongan pekerjaan field education consultant ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan atau diiklankan oleh perusahaan Ruang Guru. Ya, kita lihat profilnya di sini. Kalian bisa melihat secara informasi secara jelasnya, secara lengkapnya dengan mengklik tampilkan semua. Nah, kita ini akan muncul nah, jika kalian hanya menggunakan kata Tasikmalaya saja, nah ini akan muncul lowongan pekerjaan sesuai dengan wilayah Tasikmalaya ya, dengan kita lihat di sini, meskipun lowongan pekerjaannya ini Bandung, tapi jangan khawatir karena ada beberapa kota lainnya yang menampilkan bahwa penempatannya tersebut bisa di daerah Tasikmalaya, termasuk daerah Tasikmalaya. Atau kalian bisa geser yang sesuai dengan alamat atau tempat tinggal kalian yang pas, yaitu di Tasikmalaya. Kemudian pada sebelah kanan kalian bisa menggunakan fitur bintang ini untuk menyimpan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang kalian cari. Jadi kalian bisa simpan terlebih dahulu dengan menekan tombol klik atau share, membagikan ke teman-teman kalian misalkan, atau bisa di-share di media sosial. Kita simpan dulu satu, kemudian dua kita simpan, kita cari lagi, misalkan akan Bapak simpan satu lagi, kita cari misalkan misalkan ini supir, kita kasih tanda bintang biar disimpan. Oke, nah sekarang kita masuk ke informasi yang dikeluarkan oleh Home Credit yang karena sesuai dengan wilayah Tasikmalaya. Kita klik lowongan pekerjaan tersebut agar kita dapat melihat informasi selengkapnya. Nah, sudah masuk ke halaman dari iklan lowongan pekerjaan sebagai sales. Pada Home Credit di sini ada keterangan fresh graduate akan dipertimbangkan. Posisinya sales dan marketing, gajinya 1.500.000
ya. Kemudian ada deskripsi pekerjaan, ya, yang harus kalian kerjakan. Kemudian ada keuntungannya, ada penghasilan bulanan, bonus, kemudian jenjang karir, asuransi, pelatihan. Silakan kalian lihat, dan kemudian di bawahnya lagi ada persyaratan. Di sini ada persyaratannya. Yang pertama, pria atau wanita usia 18 sampai 35 tahun. Selanjutnya, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat atau tidak sedang kuliah. Selanjutnya, memiliki pengalaman kerja sebagai sales di toko. Kemudian, ramah, komunikatif, dan proaktif. Selanjutnya, mampu mengoperasikan komputer atau laptop. Selanjutnya, memiliki HP Android. Nah, mudah-mudahan persyaratannya sudah sesuai dengan yang kalian miliki, dan kita juga bisa melihat informasi iklan tersebut bahwa iklan ini sudah diiklankan sejak 29 April, dan kita lihat untuk penutupan lowongan pekerjaan ini 29 Mei 2020. Nah, sekarang masih tanggal 3 bulan 5 2020, berarti masih bisa. Di sini juga ada informasi mengenai alamat pada home credit tersebut, tapi ini alamat pusatnya, kantor pusatnya yang berada di Jakarta. Oke, kalau sudah yakin, kita bisa lamar menggunakan tombol lamar sekarang. Nah, ketika menekan tombol lamar sekarang, di sini akan muncul informasi singkat mengenai biodata kalian. Kemudian ada email, ada nomor telepon yang akan nanti dihubungi oleh perusahaan atau jobs ID, ya, memberitahukan melalui email atau telepon. Kalau sudah yakin, nanti kita klik kirim aplikasi untuk melamar pekerjaan tersebut. Kita pilih klik kirim aplikasi. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, berarti tandanya lamaran pekerjaan kalian sudah terkirim ke Jobs ID, ya, dan akan diteruskan ke perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Nah, di sini juga ada informasi mengenai harap diingat Jobs ID tidak pernah meminta biaya kepada pelamar dalam bentuk apapun. Atau kalian bisa lihat lagi di bawahnya, ini ada rekomendasi pekerjaan-pekerjaan yang secara otomatis akan muncul sesuai dengan profil kita. Ya, kalian bisa langsung klik apply jika ingin mencoba melamar pekerjaan, atau nanti kalau ingin mencari iklan lainnya, kita close saja dulu. Baik, langkah melamar pekerjaan sudah selesai. Yang pertama, kita akan cek melalui profil. Nah, sekarang kita sudah kembali ke halaman profil, dan kita akan melihat nanti posisi status pekerjaan yang kita lamar tadi, adanya di dashboard. Kita kembali ke dashboard. Nah, kita lihat. Nah, di sini sekarang muncul di bagian aplikasi saya informasi mengenai yang sudah kita lamar. Di sini kita dapat melihat informasi mengenai jumlah dari total yang sudah melamar ke home credit. Atau kita ingin melihat informasi mengenai lowongan yang tadi kita sudah simpan. Nah, kita lihat sudah muncul di halaman lowongan yang tersimpan. Ada supir, ya, ada
staf admin, dan staf perkantoran. Ya, di sini ada jumlah pelamarnya juga, kalian bisa mempertimbangkan mengenai jumlah pelamar untuk apakah kalian yakin akan dilamar atau tidak. Baik, anak-anakku sekalian, itulah cara bagaimana kalian melamar pekerjaan melalui internet yang disediakan melalui website Jobs ID. Kalian bisa melamar pekerjaan sebanyak mungkin, dan ini tentunya bisa menghemat tentunya dalam kalian melamar pekerjaan. Jadi kalian tidak akan terlalu banyak keluar biaya ketika melamar pekerjaan. Bayangkan jika kalau masih menggunakan cara tradisional, menggunakan pos dan yang lainnya, kalian memerlukan biaya yang cukup besar untuk memfotokopi dokumen, membuat surat lamaran, membeli amplop tentunya. Jadi kita memanfaatkan teknologi tentunya di era digital sekarang. Nah, selanjutnya untuk penutup dari Bapak, ini bukan sebagai rekomendasi utama tentunya. Ini hanya sebagai contoh saja, kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan website layanan di Jobs ID. Tadi di awal kalian sudah melihat, kalian bisa menggunakan beberapa halaman atau website-website lainnya yang serupa, baik itu menggunakan Jobstreet ID, jobstreet.com atau Karir atau locker.id dan yang lainnya. Baik, Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa ketika kalian menggunakan atau mencari lowongan pekerjaan yang menggunakan warnet, jangan lupa untuk sign out atau keluar dari akun kalian biar tidak dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, anak-anakku sekalian, sekian langkah dalam melamar pekerjaan melalui internet. Mudah-mudahan bisa membantu dan menambah wawasan kalian tentunya dalam mencari pekerjaan. Mudah-mudahan kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan tentunya, dan jangan lupa hindari pekerjaan yang seringkali menawarkan untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Bapak cukupkan sekian, sukses untuk kalian semua, selamat malam.